Film ini menceritakan seorang gadis muda bernama Tami, yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Tami bukanlah tipe gadis yang pemurung meratapi nasib. Namun ia selalu berusaha mencari kebahagiaan sendiri dengan hobinya, yaitu menirukan karakter fiksi dari tokoh kartun, anime, atau film, baik itu pakaiannya, aksesoris, sepatu ataupun rambut, dan hal itu biasa disebut cosplay. Sampai suatu ketika, Tami berkenalan dengan seorang fotografer ganteng bernama Ken. Dan bersama dia, Tami mencoba mengkomersilkan foto-foto cosplaynya di aplikasi Grafur. Hingga hobi cosplaynya kini tidak hanya sekedar hobi, tapi bisa menghasilkan cuan. Namun kebahagiaan Tami tidak berlangsung lama, karena ternyata Ken tidak sebaik yang ia kira. Dan bukan hanya Tami satu-satunya, namun telah banyak gadis jadi korban yang dieksploitasi oleh Ken. Oke, bersama Mimin ganteng dari channel Layar Terbang, mari kita ikuti alur film Fantasia ni Tami 2024. Sejak ibu kandungnya meninggal, Tami hidup bersama ayah dan ibu tiri serta adik tirinya. Di mata sang ibu tiri, apapun yang dilakukan Tami akan terlihat selalu salah. Ia sering dimarahi di hadapan sang ayah, dan yang paling membuat Tami sedih, sang ayah tak pernah membelanya, seakan dia takut pada istrinya itu. Yang ayahnya lakukan hanya melengos pergi saat ibu tiri Tami memarahinya. Untuk mengurangi kegabutannya di rumah, Tami bersama sahabatnya yang bernama Jonah, selalu pergi ke sebuah tempat di mana para penyuka cosplay berkumpul. Setiap 1 minggu sekali, di tempat itu selalu mengadakan lomba cosplay terbaik dan terfavorit. Dan di tempat itulah secara tak sengaja, untuk pertama kali Tami bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Elo. Ia tampak kesal karena tak sengaja pula, Elo menumpahkan minuman hingga baju Tami basah. Kemudian Tami masuk ke sebuah ruangan untuk mengeringkan pakaiannya yang basah. Tiba-tiba masuk 2 sejoli dengan pakaian cosplay yang lengkap. Entah kebelet atau gimana, dan karena mengira di sana tidak ada orang, mereka pun melakukan adegan berkebun. Tami hanya bisa ngumpet di bawah. Namun akhirnya setelah adegan tadi selesai, si wanita mengetahui kalau ada orang lain di sana, ia pun memohon pada Tami agar merahasiakan kejadian barusan. Saat itu Tami memang sedang mengikuti lomba cosplay, dan kebetulan ia memenangkan 2 kategori juara, yaitu terbaik dan terfavorit. Sejumlah uang dan hadiah pun ia dapatkan. Prestasi Tami malam itu membuat sepasang mata seorang pria terlihat terkagum-kagum, melihat penampilan cosplaynya Tami. Di komunitas cosplaynya, Tami memang dicintai dan dikagumi, tapi di rumah, terlihat ia sedang dimarahi ibu tirinya, karena memang kala itu, ia pulang agak larut karena mengikuti lomba. Seperti biasanya sang ayah hanya bisa terdiam, dan hanya dengan sahabatnya yaitu Jonah, Tami berbagi cerita suka dan dukanya. Seperti saat itu ia memberikan sebagian uang hadiahnya pada Jonah. Saat itu Tami kembali bertemu dengan Elo, namun tampak dia kurang menanggapinya ketika Elo seperti ingin kenal lebih jauh dengannya. Setelah Elo berlalu, Tami berkenalan dengan seorang fotografer bernama Ken. Ken menawarkan sebuah kerjasama, di mana Tami diundang untuk menjadi model pemotretan di studionya. Di mana nanti, hobi cosplaynya Tami, tidak akan hanya sekedar hobi, namun setidaknya bisa menghasilkan uang. Dan Tami tampaknya tertarik dengan ajakan Ken, yang mana pada saat itu, dengan diantar oleh Jonah sahabatnya, terlihat ia datang ke studionya Ken. Saat melihat foto-foto di sana, Tami heran karena banyak foto wanita dengan pose sedikit vulgar. Menurut Ken, wanita adalah makhluk yang indah. Berpose dengan memperlihatkan bagian atas yang terbuka adalah hal yang masih wajar menurutnya. Tadinya Tami menolak, namun Ken merayunya dengan alasan bukan Tami yang ia foto, namun tokoh cosplay yang Tami perankan. Akhirnya dengan ditemani Jonah, Tami pun bersedia. Anehnya, Tami merasakan semangat yang tinggi saat Ken memotretnya, sampai-sampai ia basah terbawa mimpi di tidurnya. Hari berikutnya, Ken dan Tami bertemu kembali di tempat berkumpulnya komunitas para penghobi cosplay. Kemudian Ken membawa Tami ke studionya untuk pemotretan, dan kali ini tanpa ditemani oleh Jonah.
Berdua di studio yang tertutup, dengan peran cosplay yang sangat dijiwai oleh Tami, membuat mereka lupa hingga saat pemotretan selesai, scene film berubah menjadi adegan berkebun. Setelah selesai, Tami agak sedikit ketakutan, karena itu adalah adegan berkebunnya yang pertama kali. Ken menghiburnya dengan mengatakan bahwa yang mereka lakukan barusan, hanyalah sebuah peran dari cosplay yang mereka pakai. Tami pun sedikit terhibur, apalagi pada esok harinya, ia mendapat kabar dari Ken, bahwa foto-fotonya yang diupload di aplikasi Grapur, viral dan mempunyai banyak follower, hingga tak butuh lama akunnya pun dimonetisasi, dan sejumlah uang pun masuk ke rekeningnya. Terlihat Tami sangat senang sekali. Hari berikutnya Tami semakin semangat berfoto cosplay bersama Ken, dan tentu saja selalu diakhiri dengan adegan berkebun dengan memakai cosplay lengkap. Sejak saat itu, setiap pulang ke rumah, Tami selalu membawa oleh-oleh dan makanan untuk keluarganya, dan juga ketika jalan dengan sahabatnya, sekarang Tami pun bisa mentraktir mereka. Sedang asik-asiknya Tami dan Jonah mengobrol, tiba-tiba seorang gadis bernama Colin datang dan melabrak Tami. Ia meminta agar Tami menjauh dari Ken, karena kalau tidak, pasti Tami akan menyesalinya. Diketahui Colin juga adalah mantan modelnya Ken, Tami dan Jonah menganggap Colin itu hanya cemburu pada Tami. Suatu malam, Tami dimarahi oleh ibu tirinya. Namun kali ini sang ayah ikut juga memarahinya. Ternyata yang jadi soal, foto-foto vulgar Tami yang memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang terbuka, telah diketahui oleh mereka. Sang ayah pun kecewa, lalu menyuruh Tami agar meninggalkan hobi cosplaynya. Namun Tami memilih pergi dari rumah daripada harus berhenti dengan hobinya itu. Dan untuk sementara, Tami tinggal di tempatnya Jonah. Malam itu, Tami diganggu sekelompok pemuda, untung Elo datang dan membubarkan mereka. Mulai saat itu, Tami mulai membuka hatinya untuk Elo, hingga mereka pun terlihat mulai akrab. Dan hari-hari berikutnya, mereka nampak sering bersama-sama. Nampak kehadiran Elo, membuat Ken tidak suka, ia pun berkata bila Tami ingin terus kerja sama dengannya, Tami harus menjauhi Elo. Karena takut kehilangan kerja, Tami pun mencoba untuk tidak bicara lagi dengan Elo, hingga membuat semuanya heran, dan hanya pada Jonah, Tami menjelaskan semuanya mengapa ia berbuat demikian. Namun Tami juga berkata, sebenarnya ia lebih bahagia ketika bersama Elo. Di sisi lain, terlihat Ken datang ke tempatnya Colin, ia menemuinya karena Colin sudah jarang datang ke studionya. Colin pun berdalih akan berhenti kerjasama dengan Ken, sebab sekarang sudah ada Tami yang menggantikannya. Namun dengan mengancam video berkebun mereka akan diviralkan, Colin tak bisa berbuat apa-apa, dan seperti yang dilakukan Ken pada Tami, adegan berkebun dengan cosplay lengkap pun terpaksa kembali dilakukan oleh Colin. Sementara Tami saat itu menemui Elo, untuk bicara sesuai dengan keinginan Ken, bahwa mulai saat itu, Tami harus menjauh dari Elo. Elo mencoba menjelaskan siapa Ken sebenarnya pada Tami, dan saat Elo berkata bahwa ia sangat mencintai Tami, Tami menjadi luluh, karena biarpun sering bersama Ken, ia tak pernah mendengar Ken mengatakan cinta padanya. Ken hanya mencintai cosplay yang ia perankan. Very good. Smile. Tami pun datang menemui Ken, dan langsung minta berhenti bekerja sama dengannya. Ken pun sangat marah dan tak semudah itu Tami bisa meninggalkannya. Ia menjelaskan bahwa setiap sudut studionya, terpasang kamera dan telah merekam setiap adegan yang mereka lakukan, termasuk adegan berkebun. Beberapa hari kemudian Jonah memberitahu bahwa video berkebun Tami dan Ken, ternyata sudah viral di sosmed. Tentu saja Tami sangat terkejut melihatnya, apalagi sang ayah yang juga sudah mengetahuinya tiba-tiba menelpon. Karena rasa malu dan rasa bersalah yang amat dalam, Tami masuk ke kamar dan mengurung diri. Sudah seharian Tami mengurung diri, Elo dan teman-temannya merasa khawatir, dan terus mensupport dan memohon agar Tami sabar dan segera keluar dari kamar. Saat semuanya kebingungan, Colin datang, ia ke sana karena mengetahui video Tami yang viral. Dulu ia pernah memperingatkan Tami agar menjauhi Ken, karena ia tahu akan seperti inilah akibatnya. Jonah pergi menemui ayahandanya Tami, ia menceritakan keadaan sahabatnya itu,
dan memohon agar ayah Tami mau menemui dan membujuk Tami untuk keluar, karena sudah 2 hari Tami tak keluar dari kamar. Dan akhirnya dengan segala kelembutan seorang ayah, Tami mau juga keluar. Sang ayah berjanji akan menyayangi dan akan menerima Tami kembali ke rumah. Ayahnya pun menyadari semua yang terjadi pada Tami saat ini, karena kurangnya perhatian dari orang tua. Dan ayah pun berterima kasih pada Jonah dan temannya yang lain, karena sudah peduli pada Tami selama ini. Beberapa hari kemudian, tampak Tami dan Colin membuat klarifikasi tentang video yang viral, di mana mereka dijebak dan dieksploitasi oleh Ken. Dan ternyata bukan hanya mereka berdua yang jadi korban, terdapat pula beberapa gadis yang bersaksi dan menjadi korbannya Ken. Dan kemudian berkat dukungan para teman dan support orang tua, Tami membuka sebuah cosplay shop galeri. Hangad kong makapagbigay, gut na namin ang costumes niyo. Hubungan dengan ayah dan ibu tirinya pun kini semakin harmonis. Dan tentang Elo, meskipun dia mau menerima Tami apa adanya, Tami memilih untuk sendiri. Ia tak ingin berpacaran dulu karena itu mendekatkan ia dari dosa. Elo boleh datang lagi kepada Tami, kalau sudah siap untuk menikahinya. Elo sangat takjub dengan pendirian Tami saat ini, ia pun berjanji akan secepatnya datang kembali untuk meminang Tami. Filmnya sudah selesai pemirsa, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe channel Layar Terbangnya.